Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait sebuah balok yang diberikan beban merata, namun hanya sebagian dari bentangnya saja. Jadi berbeda dengan kasus sebelumnya di mana balok tersebut diberikan beban merata penuh dari ujung sebelah kiri hingga ujung sebelah kanan dari tumpuannya. Namun dalam hal ini, beban meratanya hanya bekerja pada bagian tertentu dari bentangan total balok ini. Jadi, sebagai contoh di sini kita memiliki sebuah balok dengan bentang total 15 meter dan bekerja beban merata Q1 mulai dari 2 meter dari tumpuan kiri sebesar 2 ton per meter dan juga bekerja beban merata Q2 sebesar 3 ton per meter dari 2 meter tumpuan sebelah kanan sepanjang 3 meter. Kita diminta untuk menghitung reaksi tumpuan yang terjadi, menghitung gaya dalam yang terjadi pada setiap titik yang telah ditentukan, dan menggambarkan gaya dalam yang terjadi. Sebelum kita mulai menghitung, terlebih dahulu kita identifikasi struktur dari balok tersebut. Jadi kita lengkapi titik-titik pentingnya, tumpuannya kita beri notasi A dan B. Kemudian pada titik awal dan akhir dari setiap beban merata ini kita berikan notasi huruf C, D, E, F. Kemudian karena tumpuan A ini sendi terdapat 2 reaksi dan tumpuan roll terdapat 1 reaksi. Konsep yang sama dengan materi sebelumnya, apabila kita dihadapkan sebuah kasus beban merata, kita dapat mengkonversinya menjadi beban terpusat. Jadi contoh di sini teman-teman mendapati ada Q1 yang bekerja sepanjang C hingga D. Nah, berarti kita dapat menganggapnya Q1 ini seolah-olah menjadi beban terpusat P1 dengan nilai Q1 dikalikan L dari C hingga D. Sama dengan yang Q2, Q2 ini dapat kita ekivalensikan beban meratanya menjadi beban terpusat sebesar P2 sama dengan Q2 dikalikan L dari E hingga F. Jadi P2 sama dengan Q2 kali L EF. Setelah kita identifikasi strukturnya, kita dapat mulai menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada balok ini. Prinsip kesetimbangan dapat kita terapkan mulai dari kesetimbangan momen atau gaya yang bekerja dari balok ini. Jadi, contoh di sini kita ingin menghitung reaksi arah vertikal di titik B atau RB, berarti kita akan terapkan sigma momen di titik A sama dengan 0 agar HA sama RA-nya hilang. Baik, kita mulai dengan menghitung sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, teman-teman di sini harap mencermati bagaimana cara mengkonversi beban merata di sini menjadi perhitungan momen ya. Jadi kita mulai dengan menghitung Q1. Nah, karena Q1-nya ini memutar searah jarum jam, operasinya positif. Berarti pertama yang harus dihitung adalah mengkonversi beban merata menjadi beban terpusat dulu ya. Berarti Q1 dikalikan L dari C hingga D alias L CD. Itu nanti untuk menjadikan P1. Nah, P1 nanti kan letaknya di bagian tengah-tengah CD. Berarti lengan gayanya untuk menghasilkan momen adalah, berarti ke titik A kan ya, berarti lengannya adalah setengah dari LCD, nanti ketemu titik ini, setengah dari LCD, berarti sejarak ini ya, ditambah dengan LAC. Berarti lengannya dari Q1 nanti adalah dari A hingga titik yang ditunjuk oleh kursor. Berarti jaraknya adalah setengah dari LCD, kemudian ditambah dengan LAC. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Q2. Kita konversi dulu menjadi beban terpusat. Berarti untuk menjadi beban terpusat, Q2 harus dikalikan dengan bentangan beban meratanya. Berarti Q2 dikalikan LEF.
Q2 dikalikan LEF, berarti itu adalah menjadi P2. Kemudian jaraknya berapa sampai di titik A, berarti ditunjuk oleh kursor ya di sini sampai ujung sebelah kiri. Berarti nilainya lengan itu adalah setengah dari LEF, setengah LEF, berarti sejarak ini, ditambah dengan LAE. Kita nanti ingin membentuk jarak dari A hingga yang ditunjuk oleh kursor. Berarti setengah dari LEF, kemudian ditambah dengan sejarak A hingga E. Nah, untuk RB biasa. Nah, nanti tinggal disubstitusikan angkanya diperoleh RB sebesar 9,9 ton arahnya ke atas. Nah, berarti di sini asumsinya benar menyatakan bahwa RB-nya ke atas. Nanti coba teman-teman mencermati kembali ya bagaimana cara mengkonversi Q1 dan Q2 tadi menjadi perhitungan momen di sini ya. Selanjutnya kita ingin menghitung RA. Untuk menghitung RA di sini kita dengan mudah mengaplikasikan kesetimbangan gaya vertikal. Berarti sigma V sama dengan 0. Diperoleh RA sama dengan 9,1 ton arahnya ke atas. Kemudian karena di balok ini tidak terjadi gaya horizontal maupun beban arah horizontal sama sekali, maka nilai HA-nya sama dengan 0. Setelah diperoleh nilai dari reaksi yang terjadi pada tumpuannya, kita dapat mulai merekap ya. Di sini kita dapat berikan arah dari RA dan besaran dari RA-nya, kemudian juga RB arahnya ke atas. Nilainya 9,1, RA 9,9 ton. Setelah kita menghitung reaksi yang terjadi, kita dapat mulai menghitung gaya dalamnya. Kita mulai dari perhitungan gaya normal. Karena contoh soal ini cenderung mudah di mana tidak terjadi gaya normal sama sekali sepanjang bentangan, maka nihil NA hingga NF nilainya sama dengan 0. Kemudian, kita ingin menghitung gaya geser. Jadi sama seperti kasus-kasus sebelumnya, dalam menghitung gaya geser pada beban merata, kita harus memperlakukan perhitungan ini sama halnya dengan momen. Jadi kita akan mengkaji potongan-potongan tempat dari titiknya itu berada. Jadi contoh di sini kita ingin menghitung gaya geser pada titik A. Pada titik A hanya terjadi satu reaksi yaitu RA. Maka DA sama dengan RA sama dengan 9,9 ton. Dan kalau ke atas berarti dia positif. Kita lanjut. Di sini kita ingin menghitung gaya geser yang terjadi pada titik C tapi pandang kiri terlebih dahulu ya. Nah, pandang kiri. Berarti gaya geser yang terjadi pada titik C pandang kiri itu sama dengan DA. Karena dari A ke C tidak ada gaya luar yang terjadi sama sekali. Maka DC kiri sama dengan DA sama dengan 9,9 ton dan positif. DC kanan, karena di titik C ini tidak ada beban terpusat yang terjadi, maka DC kanan sama dengan DC kiri. Sama dengan 9,9 ton. Kita lanjut, menghitung gaya geser pada titik D. Pada titik D, di sini kalau kita cermati berarti akan terjadi reaksi RA sama Q1 ya. Atau nanti teman-teman dapat dengan mudah melakukan perhitungan secara akumulasi dari C menjadi D. Berarti C ke D itu akan ada pengaruhnya Q1. Berarti DD kiri, gaya geser di titik D pandang kiri, itu sama dengan DC kanan yang terjadi di C ini, sebelah kanan. Kemudian dikurangi dengan Q1 dikalikan bentang bebannya sampai titik D, berarti C sampai D. Q1 dikalikan L, CD. Kenapa kok dia negatif? Karena dia ke bawah ya, berarti dia mengurangi. Berarti akan diperoleh angka minus 0,1 atau 0,1 ton.
Selanjutnya adalah DD kanan. Karena pada titik D di sini tidak terjadi beban terpusat sama sekali, berarti DD kanan sama dengan DD kiri, sama dengan 0,1 ton dan dia negatif nilainya. Kemudian kita lanjut ke titik E. Ke titik E, berarti di sini karena dari D ke E kiri ya, tidak terjadi beban sama sekali, berarti nilainya akan sama. DE kiri sama dengan DD kanan sama dengan 0,1 ton negatif. Kemudian E kanan, karena tidak terjadi beban terpusat di titik E, maka DE kanan sama dengan DE kiri, sama dengan 0,1 ton negatif. Kemudian geser di titik F. Kita mulai dari F pandang kiri dulu. Nah, berarti kita gunakan perhitungan dari E kanan ya, DE kanan. Kemudian kita selisihkan dengan Q2 dikalikan dengan LEF. Berarti DF kiri sama dengan DE kanan dikurangi dengan Q2 kali LEF. Angkanya diperoleh minus 9,1 ton atau 9,1 ton negatif. Kemudian F kanan. DF kanan berarti karena di sini tidak terjadi beban terpusat, DF kanan sama dengan DF kiri, sama dengan 9,1 ton. Nah, selanjutnya pada titik B kiri, F ke B tidak terjadi beban, baik itu beban terpusat maupun beban merata. Maka nilai DB kiri sama dengan DF kanan, yaitu 9,1 ton, nilainya negatif. Kemudian DB kanan berarti dari DB kiri ditambah dengan RB karena dia arahnya ke atas. Maka diperoleh DB kanan sama dengan 0. Nah, kalau angkanya 0 berarti di sini teman-teman sudah berhasil perhitungannya valid benar. Selanjutnya kita akan menghitung momen dari setiap titik yang telah kita tentukan. Kita mulai dari titik A, karena pada titik A ini merupakan tumpuan sendi dan berada pada bagian paling ujung, di sini MA sama dengan 0. Sangat mudah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung momen di titik C. Berarti bentangan yang akan kita perhitungkan adalah dari A ke C. Berarti reaksi yang berkontribusi adalah RA ini. Lengannya adalah dari A ke C. Berarti MC sama dengan, karena dia berputarnya searah jarum jam, positif RA dikalikan L AC. Sama dengan 19,8 ton meter dan dia positif. Kemudian kita lanjut MD. MD berarti bentangan A hingga D. Gaya dan reaksi yang berkontribusi nantinya adalah RA, positif berputarnya. Kemudian ada Q1 memutarnya nanti negatif. Maka di sini diperoleh MD sama dengan 44,3. Nah, ini teman-teman harap mencermati caranya karena ini sangat mudah ya. Ini saya contohkan, berarti untuk tinjauan momen di titik D, berarti RA dikalikan jarak dari A ke D. Kemudian dikurangi dengan Q1 dikalikan LCD, kemudian jaraknya dari pusat titik berat dari beban terpusatnya tadi ke titik D, berarti separuhnya CD, berarti separuh LCD. Selanjutnya adalah menghitung momen di titik E. Berarti bentangan yang akan kita perhitungkan adalah dari A ke E. Reaksi dan gaya yang akan diperhitungkan yaitu RA sama Q1. Berarti nanti perhitungan secara sekilasnya adalah RA dikalikan sejarak titik A hingga titik E, kemudian dikurangi dengan Q1 dikalikan LCD, nanti jadinya P1, kemudian jaraknya ke titik E berarti setengah dari LCD ditambah dengan LDE. Terbuktikan ya di sini. Berarti ME diperoleh 44 ton meter positif. Kemudian kita menghitung momen di titik F.
Untuk mendapatkan momen di titik F, berarti reaksi dan gaya yang diperhitungkan adalah RA, kemudian ada Q1, ada Q2. Nah, berarti sama ya, kita fokuskan coba ke beban meratanya. Jaraknya berapa? Kalau Q1 berarti Q1 dikalikan LCD dulu, nanti jadinya P1 ya. Kemudian jaraknya dari titik yang ditunjuk oleh kursor ke titik F berarti setengah LCD ditambah LDF. Sama ya. Nah, kemudian untuk Q2. Q2 berarti jaraknya adalah tengah-tengahnya LEF, itu aja. Berarti Q2 dikalikan LEF dikali LEF per 2. Nah, nanti dihitung dan ditemukan angka sebesar 30,2 ton meter positif. Kemudian pada titik B, momen di titik B, karena dia di tumpuan paling ujung sendiri dan dia roll, maka MB sama dengan 0. Setelah kita selesai menghitung gaya dalam yang terjadi pada strukturnya, kita dapat mulai menggambarkan bidang gaya dalamnya. Sebelum kita gambar, di sini kita buat terlebih dahulu gambar strukturnya, dilengkapi dengan reaksinya, kemudian kita salin besaran dari gaya dalam yang terjadi mulai dari gaya normal, gaya geser, serta momennya. Nah, untuk gaya normal sangat mudah karena tidak terdapat gaya horizontal yang terjadi pada struktur ini, maka keseluruhan titik nilainya adalah 0, maka kita cukup gambar dengan garis lurus saja. Kemudian, kita mulai plotting diagram gaya gesernya. Nah, di sini kita tinggal gambarkan saja sesuai dengan angka-angka yang telah kita peroleh. Dan sebisa mungkin teman-teman nanti ketika plot itu dibuat secara proporsional. Jadi skalatis ya. Nah, nanti kalau teman-teman menggambar dengan benar, pasti akan menjumpai adanya peralihan titik dari gaya geser positif menjadi gaya geser negatif. Nah, ini terletak di bagian yang ditandai oleh kursor, yaitu transisi antara 9,9 ton ke 0,1 ton negatif. Nah, teman-teman nanti harus mencari tahu jaraknya ini berapa. Jadi teman-teman tinggal menerapkan saja prinsip kesebangunan segitiga ya. Jadi contohnya ada di bagian ini. Jadi kalau diketahui ada segitiga yang besar, di sini tingginya adalah 9,9. Kemudian segitiga kecilnya di sini punya tinggi 0,1. Kemudian ujung kiri sampai ujung kanan ini adalah sepanjang 5 satuan. Kemudian teman-teman ingin cari tahu nilai X-nya itu berapa. Nah, ini tinggal kesebangunan saja, tidak perlu kita bahas karena sangat mudah. X sama dengan 4,95 meter. Dari mana? Dari kiri, ini harus dituliskan keterangannya dari mana. Kalau dari hitungan ini dari kiri. Nah, apa fungsi dari perhitungan ini? Nah, teman-teman nanti karena sesuai dengan materi yang telah kita bahas pada seri sebelumnya, katanya apabila kita menjumpai adanya transisi gaya geser dari positif ke negatif atau negatif ke positif, saat D-nya itu sama dengan 0, berarti diindikasikan terjadi momen maksimum. Masih dimungkinkan terjadi momen maksimum. Maka teman-teman harus mencari tahu nilai X-nya itu berapa, kemudian momen pada saat X ini nanti harus dihitung. Nah, coba kita mulai menghitung saja ya. Di sini saya salin strukturnya, kemudian saya potong titik di mana X-nya itu berada dan saya berikan notasi G di sini. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung momen pada titik G. Berarti ada reaksi RA positif sejarak A sampai titik G, hati-hati ya di sini, A sampai titik G atau AC ditambah X, kemudian dikurangi dengan beban meratanya. Jadi Q1 dikalikan X karena dia hanya sepanjang X, X-nya itu adalah sepanjang C sampai G. Kemudian jaraknya berapa? Berarti separuhnya CG. Diperoleh momen di titik G adalah 44,30
25 ton meter positif. Nah, nilai-nilai yang lain di sini ada A, C, D, E, F, B itu dapat disalin dari perhitungan sebelumnya. Apakah benar terindikasi momennya maksimum pada titik itu? Ya, benar, karena di sini pada titik G atau pada saat X itu momennya 44,3025 ton meter, lebih besar dibandingkan yang lain. Maka benar ya, teman-teman nanti harap mewaspadai apabila menjumpai ada transisi gaya geser positif ke negatif, negatif ke positif. Itu nanti akan terjadi momen maksimum. Nah, setelah kita peroleh angka-angka momennya, kita dapat salin dan plotting nilai tersebut pada diagram bidang momen. Nah, dalam gambar ini harap sangat cermat dengan beban yang terjadi. Misal, pada titik C hingga D di sini terjadi beban merata. Berarti dari titik yang ditunjukkan oleh kursor hingga titik sini terjadi beban merata. Kemudian E sampai F juga beban merata. Berarti dari yang ditunjuk oleh kursor ke titik sini terjadi beban merata. Kenapa harus kita cermati? Karena begini, karena kita sudah mengenal adanya perbedaan wujud pola dan distribusi apabila kita meninjau balok dengan beban merata maupun beban terpusat. Nah, contoh, di sini apabila kita mengkaji A hingga C. A hingga C di sini kan tidak ada beban sama sekali yang bekerja. Maka untuk menghubungkan dari titik 0 ke 19,8, di sini dalam hal bidang momen, kita hanya menghubungkannya dengan garis lurus linear. Nah, sementara kalau kita ingin menghubungkan titik-titik pada titik C, D, dan G, yaitu pada transisi ya tadi ya, berarti karena dia itu terjadi beban merata, berarti harus kita gambarkan secara parabol. Dan parabol itu kan berbeda dengan linear, di mana linear itu lurus, parabol itu melengkung. Jadi teman-teman harus mewaspadai dalam menggambarkannya. Dan apabila diperlukan, menggambar garis lurus wajib menggunakan penggaris. Melengkung boleh tidak menggunakan penggaris. Jadi harap dibedakan karena sekali ada hal yang tidak sesuai itu sangat mempengaruhi dari arti strukturnya bagaimana. Jadi teman-teman harap lebih tertib dalam menggunakan penggaris atau tidak menggunakan penggaris. Karena lurus punya makna, melengkung punya maknanya sendiri. Kemudian titik D hingga titik E di sini tidak terjadi beban ya. Berarti distribusi momennya akan linear, lurus. Kemudian E sampai F di sini terjadi beban merata, berarti distribusinya akan parabol. Kemudian F sampai B di sini distribusinya linear karena tidak terjadi beban sama sekali. Nah, apabila kita review sekilas, inilah cara-cara untuk menyelesaikan kasus apabila kita memiliki balok dengan beban merata yang jangkauannya hanya sebagian, tidak sepenuhnya. Jadi kita tetap mulai dengan identifikasi struktur, kemudian menghitung reaksi tumpuannya, kemudian menghitung gaya dalamnya, gaya normal, gaya geser, serta momen. Kemudian diakhiri dengan penggambaran bidang gaya dalamnya. Nah, satu lagi dalam menggambarkan bidang gaya dalam, harap mencermati beban-beban yang bekerja. Jadi setiap garis yang dibuat mau melengkung maupun lurus, itu punya maknanya masing-masing, jadi tidak boleh digeneralisir.